Hai semua, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku baru 1 kali tes CPNS sudah keterima. Mungkin bagi sebagian orang banyak yang menganggap ini sebuah hal yang wow kali ya. Soalnya ada beberapa teman aku yang sama, mungkin kalian juga pernah mengalaminya ya. Beberapa kali tes CPNS terutama dan masih gagal, harus coba lagi.com, harus melewati berbagai proses lagi, dan alhamdulillahnya aku dikasih kesempatan untuk bisa 1 kali aja tesnya dan bisa langsung lolos. Gimana sih prosesnya? Yuk kita sharing di sini. Oke, kebetulan teman-teman aku adalah tenaga kesehatan khususnya perawat. Jurusan aku di 3 keperawatan. Aku sudah pernah berkali-kali sharing di video-video yang lain kalau aku adalah seorang perawat gitu ya teman-teman. Nah, ceritanya tuh panjang untuk menuju posisi menjadi CPNS sekarang tuh ceritanya panjang. Aku tuh dulu sama sekali nggak punya niatan, punya minat untuk menjadi CPNS. Kalau teman-teman aku sekelas dulu tuh ya, sekelas di kuliah itu tuh mereka pengen banget lulus tuh langsung ada yang daftar CPNS lah, ada yang langsung pengen terjun di rumah sakit dan sebagainya, ke puskesmas dan sebagainya. No, aku sama sekali enggak teman-teman. Ya kuliah kesehatan di keperawatan itu pun di kota sendiri di kota Trenggalek, dan itu pun karena lagi-lagi paksaan orang tua, bukan paksaan ya, permintaan dari orang tua, request ibu ya dulu. Dan ya sebagai anak yang baik hati, oke aja sih, ya udahlah daripada jauh-jauh ke kota orang dan nantinya nggak lulus tes dan sebagainya, terus bingung cari kosan, bingung, namanya juga habis lulus SMA zaman dulu gitu kan, belum ada informasi yang berlimpah seperti sekarang. Akhirnya ya udah orang tua request oke deh Bu, akhirnya aku daftar di Akademi Keperawatan di Kabupaten Trenggalek ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lihat nih sekarang masih kuliah di sana atau udah lulus dari sana, alumni sana, Akper Trenggalek mungkin. Aku juga alumni sana. Bangga deh sekarang. Sekarang ya bangganya. Kalau dulu masih menjalani prosesnya tuh kayak ribet banget gitu kan. Oke, berawal dari sana, aku lulus 3 tahun ya karena D3 keperawatan. Terus praktek sana, praktek sini. Akhirnya kerjaan yang aku pilih pun bukan dari kesehatan, dari keperawatan bukan. Aku waktu itu ngelamarnya di bank, di perbankan teman-teman, salah satu bank BUMN. Kenapa aku ngelamar di situ? Karena menurut aku seru kali ya, tantangan cari nasabah. Terus di bank tuh kan gayanya karyawan bank tuh kan keren gitu kan, wow, kayak keren aja lah pokoknya waktu di mata aku waktu itu, belum tahu informasi tentang perbankan seperti apa lebih dalam gitu kan. Ya udah akhirnya aku daftar di situ dan kebetulan si pacar yang sekarang udah jadi suami ya, dulu suami aku juga di perbankan, sampai sekarang sih dia di perbankan. Jadi dulu tuh melihatnya dia dan juga pengen aja ke bank, lihat orang-orang yang terjun langsung di bank, cari nasabah dan sebagainya itu kayaknya seru. Akhirnya aku daftar kerja pertama di situ. Nah, setelah itu lama, banyak banget pekerjaan yang udah aku tempuh, yang udah aku lewatin ya di bank lah. Kebanyakan sih di bank, aku udah gonta-ganti perbankan, kerja di bank tuh udah banyak banget bank. Nggak tahu kenapa ya, jenuh dengan regulasi, terus nggak cocok dengan prinsip. Mungkin dulu masih idealis sekali ya, anak muda idealis banget. Akhirnya keluar masuk lagi, kayak gitulah dulu. Mungkin banyak juga anak-anak muda milenial terutama yang gonta-ganti kerjaan dulu ya karena masih idealis, kita masih ini tuh maksud gue tuh kayak gini, maksud aku tuh kayak gini, kok nggak sama dengan prinsip hidup aku ya, nih pekerjaan nggak masuk lah, ya udah cabut gitu. Mungkin dulu kayak gitu, tapi sekarang beda lah ya, udah banyak banget open mindednya. Nah, oke, dari bank akhirnya masuk ke instansi BPN, ATR BPN, pertanahan ya, Badan Pertanahan Nasional kalau teman-teman tahu. Itu waktu itu permintaan
bapak ya, bapak request karena bapak juga kebetulan kerja di sana, ada lowongan nih di pertanahan, ya udah akhirnya aku masuk di sana. Di sana lama banget teman-teman, aku 4 tahun sebagai tenaga kontrak PPNPN kalau kalian tahu ya di sana. Nah, lagi-lagi requestan ibu sebelum itu sebenarnya tenaga kontrak barengan aku di BPN itu tuh banyak banget yang daftar CPNS. Daftar CPNS di Trenggalek ada, di luar wilayah ada, banyak banget mereka anak-anak muda yang masih passion pengen jadi PNS gitu kan. Sedangkan aku gak ada niatan sama sekali. Ya udahlah, nikmatin di sini, udah deket rumah kantornya, terus sekantor sama bapak gitu kan. Ya udah nyaman, udah comfort zone banget gitu kan. Tapi ternyata setelah 4 tahun, tepatnya di tahun 2021, ada nih temen satu kerjaan aku di ruangan yang sama itu tuh daftar. Kebetulan aku lumayan deket sama dia, namanya Isna. Ya dia lumayan passion untuk jadi PNS. Terus akhirnya aku coba, aku lagi-lagi coba-coba, nggak coba-coba sih, lagi-lagi requestan orang tua, kenapa sih nggak dicoba aja dulu, kan belum pernah nih daftar CPNS gitu kan. Ya udah akhirnya aku daftar untuk pertama kali, dan itu pun tidak ada niatan oke hari ini untuk SKD apa SKB aku lupa urutannya, itu harus belajar ini tuh nggak ada pemikiran kesana sama sekali, nggak tahu rulesnya CPNS tuh harus daftar administrasi dan segala macam, nunggu ini nunggu itu tuh nggak tahu sama sekali, buta akan CPNS karena ya baru pertama kali itu gitu kan. Akhirnya aku dibantu sama teman aku Isna itu tadi, Mbak gini loh cara daftarnya, Mbak ini loh harus di-scan dulu, harus didaftar administrasinya dulu, berkas-berkasnya harus lengkap dulu, baru nanti ikutan, kalau lolos administrasinya baru tes si SKD SKB itu gitu kan. Oh oke, kan aku nggak tahu sebelumnya gitu, belum pernah daftar. Nah dia udah bolak-balik daftar dan belum rezeki sih. Oke, setelah itu aku memutuskan keluar karena belum kepikiran tuh untuk pengen fokus di tes CPNS-nya tuh belum. Administrasi alhamdulillah sih lolos kan ya. Kemudian aku keluar, aku resign dari situ karena pengen buka usaha sendiri. Alhamdulillah sih sampai sekarang usahanya masih ada ya, maksudnya aku punya bisnis sendiri di luar dari kantor gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus di bisnis sama ngurusin bocil-bocil aku. Tapi nggak tahu kenapa setelah di rumah jalanin usaha tuh kok lihat YouTube dan sebagainya, kok pengen banget nih belajar, nggak ada salahnya nih belajar buat tes CPNS nih. Ya udah akhirnya buka-buka buku lama dan juga sempat ikutan bimbel online teman-teman. Kebetulan karena keperawatan ya, jadi aku ikut bimbel online tentang ya keperawatan, karena aku sama sekali udah lupa, udah lama banget nggak megang tentang asuhan keperawatan ya, ngeblank lah dari 2013, dan aku buka lagi 2022 itu udah jauh banget. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut bimbel online. Waktu itu berbayar 500.000 itu selama 2 minggu apa 3 minggu gitu, aku lupa namanya. Nah akhirnya aku ikut di situ belajar, dan belajar pun ya teman-teman itu nggak fokus 100%, paling aku taruh 60-70% aku belajarnya. Selebihnya kan itu online ya, selebihnya tuh aku lihat YouTube, lihat Instagram, baru ingat lagi belajar, buka aplikasi kayak gitu. Itu nggak full 100% aku belajar di situ. Nah terus tesnya datang nih, si SKD datang, akhirnya aku tes di situ, kemudian kok tiba-tiba lolos aja nih si tes SKD. Setelah tahu SKD-nya lolos, keinginan untuk, ya mungkin aku dasarnya kompetitif kali ya, jadi setelah tahu SKD-nya lolos, akhirnya aku pun juga ke-trigger untuk belajar lagi di SKB. Aku harus bisa nih, dulu belum berkeinginan untuk bisa masuk ke CPNS, belum ada bayangan, pengennya nih di tesnya lolos aja nih, pengen buktiin ke orang tua kayak gitu-gitu aja. Terus pengen buktiin biar nggak disuruh-suruh lagi sama orang tua untuk tes segala macam. Akhirnya pengen buktiin kalau 1 kali aja bisa lolos. Terus berdoa segala macam, pengen tesnya lolos, pengen sekali aja, nggak kayak yang lain. Mungkin teman-teman aku waktu itu juga sharing, aku 6 kali nggak lolos, 8 kali nggak lolos.
Akhirnya ya Allah, kenapa nih kok bisa kayak gitu? Emang tes CPNS itu sesulit apa gitu loh. Tapi akhirnya setelah aku menjalaninya, aku berdoa semoga nggak berkali-kali, udah cukup satu kali ini aja. Dan aku males lagi untuk belajar, males banget untuk buka aplikasi bimbel online lagi, itu juga mahal kan 500.000. Jadi akhirnya aku putuskan untuk niat bulat belajar di SKB ini. Itu waktunya cuma 2 mingguan gitu kan. Akhirnya aku ikutan tes dan alhamdulillah aku lolos, dikasih rezeki sama Allah untuk lolos di tes ini. Akhirnya aku jadi CPNS di tahun 2022 tepatnya. Nah, jadinya sekarang punya motivasi lebih untuk benar-benar mengabdi ke negara, teman-teman. Jadi mungkin ini sharing pengalaman aku yang 1 kali lolos CPNS. Apa tipsnya? Kalau ditanya apa tipsnya, ya nggak ada, orang aku sendiri aja belajar juga on off, cuma 60-70%, nggak 100% full untuk belajar di bidang aku. Berdoa juga, ya berdoa untuk membanggakan orang tua sih mungkin. Yang lebih membantu untuk kelolosan aku tuh sebenarnya ibu aku, karena yang punya niatan besar, doa besar untuk aku bisa lolos CPNS tuh ibu aku, kedua orang tua aku gitu kan. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau tes entah CPNS atau tes apapun itu, please kembali lagi ke orang tua kalian, minta doa restunya. Sayang orang tua kalian, doa orang tua, doa restu ibu terutama ya, itu udah ampuh banget gitu teman-teman. Semoga sedikit sharing ini bermanfaat buat teman-teman yang nantinya mau tes atau lagi berjuang di bidang apapun. Semoga lolos, jangan lupakan orang tua, dan yang penting ikhlas, do your best gitu ya teman-teman. Terima kasih, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bye.